Untuk yang pertama, ini dari sisi murid nih Bapak Ibu. Sekarang namanya bukan siswa, bukan peserta didik, tapi murid. Nanti saya dari dikit-dikit sama Eni ya. Kemudian sekolah sekarang namanya satuan pendidikan, Bapak Ibu. Untuk sekolah kita ya Bapak Ibu wali sahabat kerja ya, secara keseluruhan jumlah jumlah murid di SD Negeri Dalangan 2 untuk tahun ini adalah 42 Bapak Ibu. 42 yang terdiri dari 15 murid laki-laki dan 27 murid perempuan. Ini yang satu kemarin ada pindahan ya Mas Ari ya? Ya. Jadi sekarang totalnya sebenarnya 43, akan tetapi karena sekarang urusan mutasi juga masih harus ngurus ke dinas pendidikan dan terus untuk sementara masih 42. Kemudian Bapak Ibu juga perso bahwa rata-rata murid yang ada di sekolah kita itu berasal dari dusun yang ada di sekitar kita saja. Itu pun sudah, kalau di wilayah Nibir, Pak Zendin, itu sudah tarik sana, tarik sini. Ternyata memang anak-anaknya memang terbatas secara jumlah. Untuk di sekolah kita, alhamdulillah kita syukuri masih 42 anak. Ini juga kemarin alhamdulillahnya untuk SPNB kali ini yang tahun lalu berapa Bu Deti? 7 ya? Iya, tahun lalu 7. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah sekarang kelas 1 itu 9 anak bertambah. Alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan lah Bapak Ibu, sedikit-sedikit ya, alon-alon yang penting tambah. Bukan seperti lapor gitu ya. Kemudian selain dari sekitar, Bapak Ibu juga bisa sendiri keadaan ekonomi di sekitar kita ya, ekonomi beragam. Ada yang memang ekonomi menengah, ada yang ekonomi menengah ke bawah, dan ekonomi menengah ke atas pun banyak ya, beragam sekali. Jadi kemudian perlu saya sampaikan juga terkait dengan rapor pendidikan yang ada di SD Negeri Dalangan 2 ini. Di tahun 2025 ini alhamdulillah untuk pencapaian terbaiknya itu ada di kemampuan literasinya. Ya, meskipun secara warna memang belum hijau semua, akan tetapi alhamdulillah pencapaian terbaik di literasi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini di PTK atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ini mungkin Bapak Ibu juga sampel perso ya. Untuk ASN di sekolah itu ada 8 termasuk saya ya Bapak Ibu. Kemudian ada, karena kebetulan Bapak Guru yang olahraga itu Porna kemarin per 1 April, terus pun untuk memenuhi kebutuhan guru, kami istilahnya nyuwun bantuan dari teman-teman yang kebetulan masih kuliah tapi jurusan sama juga di bagian pendidikan jasmani juga, dan itu bisa membantu. Akan tapi pelaksanaannya karena ya memang jumlah kami terbatas, maka berdasarkan fase saja tidak bisa per kelas. Salajengipun ada juga tenaga kependidikan masih sama ya Bapak Ibu, masih bersama dengan Mas Erik ya, itu data berjalan dari SD Negeri Dalangan 2 ya. Kemudian ada Bu Fitri dan satu lagi Mas Kiki itu yang jaga atau pesulnya Bapak Ibu. Selanjutnya guru ekstrakurikuler itu kita juga ada yang mengambil dari luar, ada yang memang dari intern kita seperti komputer itu diampu oleh Mas Erik. Kemudian kalau yang dari luar ini kayak kami untuk ekstrakurikuler qiraah, kemudian tari ini Bu Genduk alhamdulillah hadir. Ya, terima kasih Bu Genduk. Kemudian satu lagi pramuka. Ya itu ada Kak Nabila.
Selanjutnya terkait sarpras Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, ini saya menilai saya pribadi ya Bapak Ibu. Secara bangunan sebenarnya di SD Negeri Dalangan 2 itu sudah lengkap, ya. Tapi mungkin ada kekurangan sana sini, mungkin terkait dengan perpus Bapak Ibu besok ya, perpus keadaannya seperti itu sudah beberapa kali pengajuan ke dinas tapi belum bisa lolos. Semoga tahun-tahun ke depan juga bisa lolos sehingga perpustakaannya itu bisa berdiri dengan kokoh. Gitu juga dengan bangunan yang ada di belakang seperti gudang itu. Saya sambil curhat ini Bapak Ibu, ketika ada hujan angin itu pernah sampai asbesnya terbang ya. Memang luar biasa. Itu perjuangan dari teman-teman di Dalangan 2. Kemudian alhamdulillahnya di tahun 2022 itu kita mendapatkan bantuan pagar itu di Bapak Ibu. Alhamdulillahnya berawal dari musibah karena pagar ambruk dan kita mengajukan ke dinas kok langsung di ACC. Alhamdulillah pagarnya baru, meskipun itu hanya yang bagian selatan dan bagian timur, yang bagian depannya belum ada ya. Kemudian jalan juga alhamdulillah baru. Terima kasih, ini mungkin juga bagian dari Pak Zin juga ini. DPR dari Pedukuhan ini terkait jalan baru yang ada di depan sekolahan itu alhamdulillah sangat membantu. Yang kemarin kalau ngantar anak-anak kedubrekan ya Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah ngelir halus ngasih budaya di dalam sekolah Wira di Timur ya. Padahal nggak ada ya. Kemudian selain itu dari segi sarpras ada alat peraga serta alat elektronik yang mendukung asesmen seperti proyektor, kemudian ada laptop bantuan hibah pilot. Kala itu sebanyak 5. Selanjutnya di bagian sosial budaya ini ada ekstra tari, makanya dari itu kami tadi menampilkan ini ya, anak-anak untuk menampilkan di sini. Ini terkait dengan sosial dan budaya yang ada di SD Negeri Dalangan 2. Kemudian adanya penggunaan batik setiap tanggal 2 untuk anak-anak ya. Kemudian ada ini Bapak Ibu, pembudayaan duha. Kalau kemarin disampaikan dadu suci, apa anak-anak dadu suci? Dalangan 2. Aduh, anaknya Bu Dewi nah ini ya. Dalangan 2 suka mengaji. Ya, di dalamnya anak-anak kemarin belajar dengan Bu Nur Sudarwati, belajar dari hafalan, kemudian dilengkapi juga dengan sholat duha pagi sebelum kegiatan dimulai. Arpo Senin, arpo upacara tetap pagi diawali dengan duha. Selanjutnya bab yang kedua yaitu tentang visi, misi, dan tujuan Bapak Ibu. Visi Bapak Ibu, visi kami simpel saja, nggak perlu muluk-muluk, tapi insya Allah semoga tercapai. Intinya seperti itu. Visi sekolah kami tercapainya generasi berbudaya, maju dan mandiri. Ya, berbudaya, maju dan mandiri. Nah, misinya apa Bapak Ibu dari sini? Misinya kami dapat menyelenggarakan pembelajaran yang mengedepankan pengalaman nilai-nilai iman dan takwa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan dadu suci tadi. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan rasa cinta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya sekolah. Yang ketiga, membiasakan murid untuk mencintai lingkungan sekitar. Hal sepele ya Bapak Ibu, tapi itu perlu pembiasaan kebudayaan dari anak-anak. Kemudian, menggelorakan semangat pada murid dalam mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, untuk sementara di tahun kemarin itu yang diperoleh baru prestasi non-akademik ya Bapak Ibu, itu di FLS 3N ada, dan di kegiatan MTH itu juga ada. Kemudian yang kelima, menanamkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuhkan kemandirian berdasarkan 8 dimensi profil lulusan.
Apa itu Ibu Devi? Kok ada profil lulusan? Nanti akan diperjelas lebih lanjut. Ini sama untuk tujuannya, intinya terselenggaranya sejalan dengan misi dari SD Negeri Indalangan 2. Bab yang ketiga, sudah bab ketiga Bapak Ibu. Ini kalau versi saya, bab ketiga, bab keempat ini adalah runnya kurikulum kita. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua akan saya sampaikan, kemudian nanti yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Devi. Untuk yang pertama yaitu terkait intrakurikuler atau struktur kurikulum, ya Bapak Ibu. Apa tuh itu Bu Devi? Nah, ini Bapak Ibu, di tahun ajaran 2025-2026 ini kalau kemarin tahun lalu itu saya menyampaikan ada P5 ya Bapak Ibu, masih ingat ya Bapak Ibu? Masih ingat ya, terkait P5 ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terbalik buatan ya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu atas prakarsa Mas Madi ya. Untuk tahun ini karena sudah ganti menteri ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada program baru. Sekarang namanya hanya co-kurikuler, tidak memakai P5 lagi. Apa bedanya? Ada Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama, struktur kurikulum ini untuk kelas 1. Nah, untuk kelas 1 ini jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu itu adalah 32 jam pelajaran, 26 JP-nya untuk intrakurikuler dan 6 JP-nya untuk co-kurikuler. Apakah co-kurikuler itu pelaksanaannya sama seperti P5? Boleh sama, boleh tidak. Ini untuk kelas 1. Meskipun mata pelajaran yang ada di sini ada PABP, namanya sekarang PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Lazim Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, Seni Budaya, kami mengambil seni rupa, tahun lalu seni musik, ya. Kemudian tambahan untuk mata pelajaran lokal, muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Nggak ada bahasa Inggris Bu Devi? Ada, tetapi pelaksanaannya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini untuk kelas 1. Begitupun dengan kelas 2, beda jam pelajaran dalam 1 minggu. Kalau tadi kelas 1 itu 32, kalau kelas 2 ini 34, beda 2 JP. Bedanya di mana Bu Devi? Di bagian bahasa Indonesia dan matematika. Benar nggak ya? Oh, hanya bahasa Indonesia, maaf Bapak Ibu. Ya, ini perbedaannya hanya di jumlah JP-nya saja. Untuk pelaksanaan bahasa Inggris juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya fase B. Fase B itu untuk kelas 3 dan 4. Kelas 3 dan 4 nanti sama, jumlah JP-nya 40 JP dan ada bahasa Inggris di dalam mata pelajaran wajib. Bedanya di sini Bapak Ibu. Terus kalau yang ekstra bahasa Inggris itu hanya kelas 1, 2. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 bahasa Inggris itu adalah wajib. Jumlah totalnya adalah 40 JP, 33 JP untuk intra dan 7 JP-nya untuk co-kurikuler. Begitupun dengan kelas 4 SAMI, seperti itu ya. Ada 40 JP, fase B itu kebetulan sama 40 JP semua. Selanjutnya fase C ini juga 40 JP sama. Hanya saja ini memang ada muatan pelajaran pilihan, akan tetapi di sekolah kita ini belum melaksanakan karena masih pilihan dan itu butuh kesiapan tersendiri dari satuan pendidikan. Maka kami memilih belum untuk melaksanakan mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya untuk fase C
Jumlah JP selama seminggu ini juga 40. Akan tetapi berbeda di bagian alokasi kurikuler per tahun. Kalau tadi yang lain 36 minggu selama 1 tahun, kalau khusus kelas 6 karena tidak full sampai akhir ya Bapak Ibu, ujian asesmen itu biasanya dilaksanakan kan tidak di bulan Juni. Maka dari itu ini dihitung dalam 1 tahun hanya 32 minggu. Selanjutnya ini adalah jadwal untuk kelas 1. Ini dia Bapak Ibu. Terus untuk jadwal tidak perlu saya sampaikan. Ini hanya menjelaskan dari struktur kurikulum bahwa jumlahnya sudah sesuai dengan struktur kurikulum. Selanjutnya ini terkait yang tadi saya sampaikan kokurikuler. Kokurikuler ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk pendalaman atau penguatan atau pengayaan atau penguatan karakter. Nah, itu lebih baik. Dan ini adalah perwujudan dari 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan. Kalau yang kemarin itu ada 6, sekarang ada 8. Nah, ini dalam kokurikuler ini terdapat yang namanya yang pertama kompetensi, yang kedua muatan pembelajaran, dan yang ketiga itu beban belajar. Ini adalah contoh program kokurikuler yang ada di SD Negeri Dalangan 2. Ini contoh pelaksanaan di kelas 4. Ini pelaksanaannya yang pertama ini fokus dimensi profil sejalan dengan ini tadi. Bentar Bapak Ibu. Bahwa yang pertama itu harus mencantumkan kompetensi. Nah, kompetensi yang mau dicapai itu adalah terkait keimanan, kewargaan, penalaran kritis, dan komunikasi. Kemudian temanya yang diambil yaitu dada berpetualang, belajar, bertumbuh, dan menjaga alam. Jenis kegiatannya, jenis kokurikulernya itu ada 3 macam. Yang pertama kolaboratif lintas disiplin ilmu, yaitu ada hubungannya dengan muatan pelajaran. Kemudian jenis yang kedua yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan yang ketiga itu adalah kegiatan kokurikuler khas sekolah. Nah, itu salah satu yang kami sampaikan di dalam kurikulum ya. Untuk selanjutnya ini adalah bagian ekstrakurikuler dan diversifikasi, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Deti. Nanti kalau Bu Deti terus sudah membosankan. Begitu Bapak Ibu, saya akhiri terlebih dahulu.